upaya hanya untuk pengalihan isu. Pengalihan isu. Pengisu karena pada hari ini juga ada aktivis anti korupsi LSM yang datang ke KPK. Ada Bung Rai, ada Mas Ubaidillah Badrun ya. Kan terkait dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis terkorup di dunia 2024. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Untuk tersangkanya baru ada 3, Saudara HM, Saudara HK, dan Saudara DTI. Berkas yang nantinya akan dilimpahkan dari penyidik ke jaksa penuntut umum hanya 3 tersangka itu. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu. Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja, dibilang PKI, dibilang anaknya Gerwani, dibilang anti AC, dibilang anti Asep, dibilang ijazahnya palsu, komplit. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Bom waktu skandal pejabat. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apa jenisnya? Siapa pejabatnya? Dan kapan bom waktu skandal akan diledakkan? Benarkah dokumen itu nyata atau hanya sebatas gertakan belaka? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang politisi PDI Perjuangan, Bung Guntur Romli. Gus Romli. Silakan, Bang Gun Romli, sebelah sini. Kemudian saya panggilkan politisi Partai Solidaritas Indonesia, Mas Ade Armando. Mas Ade, selamat datang. Baik. Hai Gun. Gimana? Sebelah sini Mas Ade. Kirain mau salaman dulu tadi. Salaman dulu. Oke. Selanjutnya selamat datang pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Makin ngeri kalau lihat YouTube-nya. Gimana? Oke. Nanti Bung Refli. Kemudian ex penyidik KPK yang juga IM 57+, Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini saya tanya pertama mungkin. Selanjutnya Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Joman Andi Azwan. Bung Andi, selamat datang. Selamat malam. Kang Aiman, sehat? Sehat? Wah, luar biasa. Ya, Bang Refli. Guntur. Dan nanti kami akan panggilkan masih dalam perjalanan Bung Rocky Gerung, akademisi, dan juga
pada segmen setelah ini nanti kita juga akan panggilkan Mbak Koni Rahakunini Bakri langsung dari Rusia. Tapi nanti saya ingatkan kepada para narasumber bahwa hari ini ya, bahkan kita selalu live ya, kita selalu bersiaran langsung. Jadi apa yang disampaikan tidak pernah bisa ditarik kembali. Dan apa yang disampaikan tentu harus bertanggung jawab pada pemirsa. Baik, kita langsung menuju saya ke Bung Yudi dulu deh. Bung Yudi, hari ini kita mendengarkan ada peristiwa ya, penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik melakukan penggeledahan, tapi ada dua sisi nih. Tadi kuasa hukum dari Mas Hasto mengatakan bahwa nggak ada yang diambil, nggak signifikan, cuma ada 1 atau 2 barang. Lebih banyak bercanda-bercanda, ketawa-tawa. Tapi kemudian biasanya kalau penggeledahan itu dilakukan, artinya penyidik sudah yakin akan ada tindak pidana. Yang mana sebenarnya yang benar sesungguhnya? Ya, tentu ketika melakukan penggeledahan, Mas Aiman ya, itu bukanlah sembarangan ya, tentu sudah diuji. Ya, mengapa harus menggeledah tempat tersebut? Yang kemudian dikeluarkanlah surat perintah penggeledahan. Bahwa kami penyidik ya, ketika kemudian melakukan penggeledahan, tentu ada banyak hal yang ingin didapatkan. Pertama, barang bukti. Ya, kemudian yang kedua, apakah ada orang yang bersembunyi di sana? Ya, yang ketiga, menemukan orang dan lain sebagainya. Saya menganalisis bahwa ketika penyidik hari ini melakukan penggeledahan, tentu saya duga ada kaitan bahwa mereka ingin ya mengetahui keberadaannya Pak Hasto di mana. Karena sampai saat ini kan kita belum Tapi kalau penggeledahan kan kalau untuk mencari di mana Mas Hasto gampang kan? Ya, karena penyidik saya melihat sekelas KPK kan bisa jadi penyidik berbagai cara lah. Iya, bisa berbagai. Itu kan salah satunya makanya. Karena penyidik mungkin ingin menyampaikan surat pemanggilan ulang. Kan kemarin kan Pak Hasto nggak datang dan minta reschedule. Ya, oleh karena itu bisa jadi penyidik pun kemudian kita akan penggeledahan dan kemudian tadi kan disampaikan ada barang yang ditemukan dan saya pikir ketika ada barang yang diambil itu pasti ada hubungannya ya dengan perkara yang dimaksud. Seperti itu Mas Aiman. Jadi Anda menyimpulkan bahwa penyidik meyakini bahwa tindak pidana itu nyata, begitu ya? Dari kemarin kan kita sudah mengatakan bahwa itu nyata. Tinggal bagaimana api berkas dan kemudian dibawa ke pengadilan seperti itu. Dan kemudian ketika ada tindakan penggeledahan, saya pikir ini sebenarnya merupakan hal yang biasa ya di dalam suatu tindakan penyidik ya. Artinya bahwa tentu penyidik sudah melakukan ini ya rencana-rencana ya, termasuk pada hari ini. Kita nggak tahu mana lagi yang digeledah, mana lagi saksi yang dipanggil. Kan kita lihat dalam beberapa hari ini kan banyak kejutan-kejutan yang dilakukan oleh penyidik KPK, termasuk memanggil Pak Sompi. Ya kan, kemarin Wahyu Setiawan, termasuk ada salah satu mantan anggota Bawaslu juga. Cepat jalannya nih ya? Cepat sekali. Ini yang saya menarik ya, bahwa KPK sepertinya melakukan sprint kalau saya katakan. Seperti itu Mas Aiman. Oke. Bung Gun Romli, ada komentar soal ini? Iya, soal penyidik KPK yakin katanya. Dan cepat tadi sprint katanya. Iya, soal penggeledahan ini bagi kami itu keanehan. Pertama, ketika menetapkan tersangka Mas Hasto, Ketua KPK menyampaikan sudah banyak bukti-bukti yang didapat. Terus penggeledahan ini untuk apa? Kemudian disampaikan juga tadi, saya juga mengontak kuasa hukumnya Mas Hasto yang di sana. Juga KPK tidak menemukan suatu hal yang berarti. Baik, ini yang keanehan yang kedua. Jadi bagi kami ini adalah upaya hanya untuk pengalihan isu. Pengalihan isu? Karena pada hari ini juga ada aktivis anti korupsi, LSM yang datang ke KPK. Ada Bung Rai, ada Mas Ubaidillah Badrun. Ya. Kan terkait dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis terkorup di dunia 2024. Saya kira ini yang patut diduga untuk mengalihkan isu tersebut. Karena kita melihat masalah KPK sekarang itu sangat mengecewakan. Mengapa kita sebut dengan sebuah pengalihan isu? Karena itu bisa masuk akal ketika sebelumnya KPK menggeledah kantor BI dan sudah diumumkan tersangka 2 orang oleh Deputi Penyidikan, kemudian diralat oleh juru bicara KPK. Jadi kami melihat ini ada benang merah antara intervensi dari pihak luar kepada KPK, termasuk juga upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah finalis terkorup sedunia tahun 2024. Begitu. Pengalihan isu, Bung. Ya, saya pikir begini, harus diluruskan ya bahwa memang kasus karena kan berbeda-beda. Satgas yang menangani kasus BI berbeda, Satgas yang menangani kasus Pak Hasto berbeda, kemudian orang yang menerima laporan kalau memang tadi benar ada yang melaporkan berbeda-beda. Jadi semua punya tupoksi masing-masing.
Ya kan, jadi tidak ada campur baurnya, termasuk ketika hari ini misalnya penyidik melakukan penggeledahan, tentu kan mereka sudah merencanakan dari lama dan tidak ada mereka tahu bahwa wah hari ini ada lapor, nggak tahu. Ini kan sebuah hal yang berbeda menurut saya. Tapi sekali lagi kalau mau dicocok logi ya silakan saja, kan begitu. Ya, bagi saya nggak bisa diterima alasan itu karena itu masuk dalam suatu kelembagaan. Apakah Anda mengatakan bahwa untuk satgasnya kasusnya Mas Hasto itu tidak bisa diintervensi, sementara satgas untuk yang menggeledah kantor BU itu bisa diintervensi? Enggak. Itu sama-sama yang mengatakan bahwa lembaga KPK itu bisa diintervensi. Bukan apalagi tapi tadi Mas Yudi, pelan, ini kita gantian aja Mas Yudi. Tadi Anda juga mengatakan bahwa, dan bagi saya juga suatu keanehan, tiba-tiba ini seperti sprint, ya, memanggil banyak saksi dan sebagainya, dan ada keanehan di situ. Padahal dalam kasus-kasus yang lain KPK sangat lambat. Termasuk tadi yang diadukan oleh Ubaidillah Badrun terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang keluarganya Jokowi, ya, anaknya Jokowi. Itu kan sudah berapa kali dilaporkan dan tidak ada progres terkait hal itu. Termasuk juga apalagi namanya fakta pengadilan ketika nama Kahiyang dan Bobi Nasution, anak menantu Jokowi, disebut dalam pengadilan soal kasus izin tambang, sampai sekarang tidak pernah ada tindak lanjut. Kenapa kasus ini tiba-tiba menjadi sprint untuk kasus pertersangkaan Mas Hasto? Ya, menurut saya kan begini, kita kan fokus terhadap kasusnya Pak Hasto. Ketika misalnya ada kasus yang lain dan lain-lain dan sebagainya, tentu kita kan. Tapi ini pertanyaan publik juga. Tetapi kan jangan sampai yang terjadi adalah kita seperti kayak orang tenggelam gitu kan. Semua yang ada di atas kita tarik semua. Padahal sebenarnya intinya kita fokus aja dulu. Kita tidak bicarakan orang tenggelam. Kan gini, kita bicara. Maksudnya panik, jadi semua ditarik-tarik. Pak Guntur, kalau ingin melakukan pembelaan secara politik, saya juga tidak masalah ya. Tapi yang saya pentingkan adalah Mas Aiman, bahwa kalau emang mau melakukan perlawanan hukum kan ada jalur salurannya pra peradilan. Saya sering mengatakan kalau Pak Hasto melakukan pra peradilan, dia akan bisa dalam tanda kutip mengintip apa sih sebenarnya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK untuk mentersangkakan dia. Itu kan fair dilihat oleh publik. Tapi sampai sekarang saya nggak melihat Bang Guntur ya bahwa Pak Hasto mau melakukan pra peradilan. Padahal itu adalah perlawanan yang paling penting ya dibandingkan dengan misalnya pernyataan-pernyataan terkait dengan politik, video dan sebagainya. Bagi saya disitulah sebenarnya krusialnya. Dan saya pun juga ingin memantau kalau memang kasusnya ternyata buktinya KPK nggak kuat, pasti saya bisa menganalisis wah ini nggak kuat nih. Sebentar, Bung Lo. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Gun Romli itu kemudian jadi pertanyaan publik soal revisi tersangka yang soal ini BI. Yang menarik, Mas. Soal yang tadi disebutkan ada beberapa kasus yang dilaporkan tapi tidak berjalan. Nah itu gimana penjelasannya? Nah kalau yang terkait dengan itu saya baca memang di KPK Mas beberapa kali kalah pra peradilan. Akhirnya KPK ada dua hal yang menurut saya sangat ambigu. Pertama, harusnya KPK ketika menaikkan tersangka, menaikkan kasus penyidikan sudah ada tersangkanya. Tapi kemudian mereka kalah di pra peradilannya Prof IDOS ya, bahwa harusnya ketika naik penyidikan ya namanya belum harus ada tersangkanya. Ini kan yang menarik. Sehingga KPK saya juga mengkritik ini. Kenapa satu lembaga bisa jadi ada dua sprindik terkait dengan kasus yang naik dari penyelidikan ke penyidikan. Yang satu tanpa nama, ya kan, sprindik umum. Yang satu ada BI, nama. Kasus BI ini maksudnya? Iya. Kalau saya lihat kan bahwa ini ada sprindik umum, saya baca loh. Harusnya nggak begitu dong. Kalau misalnya akhirnya Bang Guntur mengatakan bahwa wah ini kan ada dualisme, memang ada dualisme seperti itu. Ini yang menurut saya. Jadi ini administrasi aja atau ada tarik-tarikan di atas? Nah, kalau saya melihat ini administrasi aja. Buktinya kan saya lihat diperiksa-periksain kok. Tinggal bagaimana cara menetapkannya. Memang Bang Guntur Romli, KPK sekarang ini saya lihat memang dilema sekali akibat pelemahan-pelemahan yang terjadi. Tadi akhirnya ketika Bang Romli mengatakan kok itu nggak ada penyidikan tapi tersangkanya belum ada gitu kan. Ya memang termasuk revisi tersangka itu administrasi aja karena ada dua surat itu yang Anda temukan. Iya, karena seperti itu. Ya kalau kami melihat ini ada upaya untuk tebang pilih. Melihat kasus kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint. Cepat-cepat saksi dipanggil melakukan penggeledahan. Tetapi kalau yang disebut dalam fakta pengadilan, dalam laporan dan sebagainya itu orang-orang yang berpihak kepada kekuasaan, maka di situ tidak ditebang. Ini adalah namanya fenomena tebang pilih. Terkait upaya hukum ya, upaya hukum yang akan dilakukan oleh Mas Hasto, itu nanti tim pengacara juga yang akan menyampaikan ya tentang pembelaan-pembelaan. Kami bukan tidak mau melakukan pembelaan, itu ada. Tapi strategi itu tidak akan pernah dibuka di pengadilan. Tapi pertanyaannya adalah di muka umum maksudnya. Pertanyaan adalah ketika kami mengajukan pra peradilan, apakah sistem itu bisa dipercaya atau tidak di tengah suasana seperti sekarang ini? Korupsi 300 triliun,
hukumannya cuma 6,5 tahun. Jadi ini kita bicara soal pemberantasan korupsi, soal sistem peradilan kita, soal tidak ada yang terlihat ada tebang pilih. Ada keraguan di situ. Di situ jelas sekali ada keraguan. Apalagi kalau kita bicara dengan apa yang kami lihat, framing yang dibacakan oleh Ketua KPK saat menetapkan Mas Hasto Kristianto itu benar-benar adalah framing politik. Kami tidak ingin mengatakan bahwa ini kasus politik awalnya, tapi yang bertanggung jawab untuk menyatakan ini narasi politik adalah Ketua KPK. Kenapa? Alasan pertama. Ketika yang namanya sprindik, SPDP itu tiba-tiba bocor sebelum itu sampai ke Mas Hasto. Siapa yang membocorkan? Tiba-tiba kami kebingungan pada tanggal 24 itu, Desember. Tiba-tiba ada tersangka Sekjen PDI Perjuangan, kemudian kutipan dari itu sudah ada muncul di media. Siapa yang membocorkan hal ini? Ini kan soal kerahasiaan dan juga ada kebocoran di situ. Kemudian yang kedua adalah ketika Ketua KPK menyebut tersangkanya Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan, bukan atas nama pribadi. Jadi ini sudah mengarah kepada institusi partai sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah ketika di situ disebutkan sebagai bukti. Ini bukan kata saya tapi kata Ketua KPK. Bukti dari kasus penyuapan adalah soal penempatan caleg Harun Masiku orang Toraja menjadi caleg di Sumatera Selatan. Apa hubungannya antara penempatan caleg dengan bukti penyuapan? Ini kan pekerjaan politik, internal partai politik. Tapi kenapa disebutkan sebagai bukti? Yang kedua kasus PAW. Lagi-lagi kasus PAW adalah kasus internal partai politik. Tapi kenapa Ketua KPK menyebut itu sebagai bukti kasus penyuapan Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan? Jadi kalau dilihat ini kasus adalah kasus politik bukan karena kami mau mengatakan demikian. Tapi karena narasi, framing yang dipakai oleh Ketua KPK ketika menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Itu kami melihatnya seperti itu. Bung Andi atau Mas Adi mau nyampe? Terima kasih. Mas Guntur, saya agak protes ini. Dikit-dikit di bawah Jokowi. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP. Maksudnya apa yang dialami oleh Mas Hasto, PDIP, ini kan kita nggak ada kaitan sama Pak Jokowi. Hasto, terus dikaitkan dengan Jokowi. Oke. Tadi dengan OSISI RP. Pengalihan isu. Pengalihan. Nah, sedangkan OSISI RP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Ya kan? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi kasusnya Mas Hasto ya dengan Jokowi. Ya kan? Ini tahun 2020 loh. Kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Kamu yang sekarang. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto jelas mempunyai power pasti di situ. Ya kan? Jelas itu nggak mungkin itu tidak dilakukan oleh KPK. Makanya ketika KPK berganti, langsung itu dikatakan Mas Yudi sprint. Karena ini jadi bahan gonjang-ganjing dari masyarakat. Oh KPK ini takut sama pemerintah. KPK ini yang dibilang independen enggak tuh. Kan seperti itu. Kita hormatilah hukum sekarang. Apa yang dilakukan oleh KPK itu kita hormati. Dilakukan penggeledahan seperti itu ya mungkin prosedurnya itu apa yang dikatakan Mas Yudi. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Makasih. Terkait dengan Jokowi ada dua hal. Pertama masalah hukum dan juga masalah politik. Masalah hukum adalah ketika saya menyebut nama Jokowi, saya ingin mencontohkan ada kasus tebang pilih di sini. Jadi KPK sangat tajam kepada kasus Sekjen PDI Perjuangan, tapi sangat tumpul kepada Jokowi dan keluarganya. Jangan lupa, nama Jokowi disebut dalam pengadilan kasus korupsi. Kasusnya mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Yassin Limpo disebutkan juga, Joni Plate disebutkan juga, dan beberapa kasus yang lain. Ini adalah fakta-fakta pengadilan penyebutan nama Jokowi di situ. Kemudian juga saya katakan tadi, penyebutan Jokowi dan keluarga bukan juga dari saya, tapi laporan misalnya Ubaidillah Badrun yang sudah mungkin ini yang ketiga kali dia menyampaikan laporan kepada KPK. Kemudian juga apalagi apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri yang videonya sangat viral. Dugaan penyelundupan biji nikel yang merugikan negara ratusan triliun dan menyebut nama Bobi Nasution, menantu Jokowi sebagai salah satu yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kemudian juga Blok Medan dan semuanya ini kan nama-nama yang sudah beredar di publik. Bukan kita ingin mengatakan
benci kepada Jokowi atau fobia kepada Jokowi, tapi adalah fakta hukum. Kemudian juga adalah fakta politik. Karena kami juga apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan ya, ketika sebelum ditersangkakan tersangka oleh KPK, ada yang datang kepada dia dan dia itu sudah dikutip oleh majalah Tempo bahwa kalau sampai Jokowi dan keluarganya dipecat, maka akan ditersangkakan kasus Harun Masiku. Dan ancaman ini, pesan ini tidak hanya pada tahun 2024, tapi sudah setahun lebih dari tahun 2023. Setiap Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan berbicara kritis, berbicara lantang, selalu ditakut-takuti dengan kasus Harun Masiku. Tapi karena dia yakin tidak pernah terlibat dengan kasus Harun Masiku, segala pesan, segala ancaman, segala intimidasi tidak dihiraukan. Dan tidak takluk, tetap keras, tetap lantang bersuara kalau demi kebaikan negeri ini. Begitu, Mas. Coba pertanyaan tadi, di mana kemudian benang merah Pak Jokowi misalnya, di dalam kasus Mas Hasto, seberapa bisa ia yang bukan presiden lagi kemudian mencawe-cawe? Ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, bahwa komisioner KPK saat ini adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi. Dan Pak Prabowo hanya melantik. Ya. Kemudian juga seakan-akan dari banyak kasus yang ada di KPK yang merugikan negara triliunan, termasuk juga buronan yang lebih lama yang dari namanya Harun Masiku, yang namanya Kirana Taiming kalau nggak nama Tionghoanya dari sejak 2017. Seakan-akan itu bukan prioritas, tapi yang prioritasnya adalah mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan yang baru dipecat. Saya nggak setuju kayak begini, itu. Ya kan? Kalau begini ini sudah mengkonfirm aja, sudah Jokowi Popia benar di sini, teman-teman ini kita ini. Ya bahwa kan? Tadi kemudian pimpinan KPK adalah dalam tanda kutip orangnya Jokowi, itu gimana? Tadi mengatakan Mbak Bivitri dipilih dan ya mengatakan mengkonfirmasi itu bahwasanya itu orang KPK adalah dipilih Jokowi. Bagaimana dikatakan dipilih Jokowi? Sedangkan itu dipilih di DPR RI melalui proses, betul nggak, Mas Yudi? Melalui proses yang pilih itu DPR RI termasuk PDIP. Ya kan bukan dari Jokowi. Jokowi tinggal mengesahkan. Tok. Oke sudah confirm semua. Oke saya tanda tangan ya. Yang memilih panselnya siapa? Yang menyeleksi. Loh, kemudian yang menyeleksi pansel ada tim pansel. Dari 10 calon komisioner KPK juga siapa? Ke DPR. Loh, Anda punya juga loh PDIP. Iya, semua partai-partai itu punya jagoan-jagoan di dalam yang itu. Yang disodorkan ada terbatas ya kan? Dari nama-nama yang itu. Ya berarti tidak. Ya itulah pilihan. Mas Guntur. Ya, ini udah rahasia umum. Rahasia umum kayak mana? Masing-masing itu, ya, itu kan proses ada pansel, kemudian dipilih oleh DPR. Itu pasti adalah lobby-lobby di situ. Gue pilih lo, ya ntar lu dukung gua. Udahlah, itu sudah rahasia umum untuk bicara itu. Tapi Jokowi. Jangan mengatakan bahwa itu dipilih oleh Jokowi. Lah memang Jokowi pada akhirnya confirm kan banyak, Mas, banyak suara dari kelompok sipil. Jangan sampai namanya Jokowi menetapkan ketua KPK. Biarkanlah itu diberikan kepada Presiden Prabowo. Kan banyak sampai yang namanya Maki Bonyamin juga menggugat ya ke MK karena menurut dia itu seharusnya yang memilih seleksi dan sebagainya adalah perodanya Pak Prabowo. Ini juga kritik dari masyarakat muncul lah. Mas, itulah. Ya, kita jangan bicara sekarang. Kemarin-kemarin pun presiden-presiden pun itu tanda tangan. Yang mengesahkan itu semua. Itu melalui pansel. Melalui pansel terus kemudian yang milih pansel siapa? Ya jelas itu kan presiden untuk masuk pansel ya. Yang menyeleksi puluhan calon siapa? Yang dipilih oleh siapa? Bukan oleh Jokowi. Ketika DPR hanya diberi batasan untuk memilih dari 10 orang itu, ya, dan semuanya sudah diseleksi sesuai dengan minat yang menyeleksi, memang ada alternatif lain dari 10 orang itu. Nah, pertanyaan saya, ya, bagaimana Anda tahu bahwa itu mereka, ya, yang akan dipilih masing-masing? Kalau bukan mungkin dari partai Anda. Saya pilih Pak Wawan ya. Pak Wawan saya itu punyanya PDIP. Si A atau si B itu punya saya. Udahlah, itu sudah pasti ada diskusi-diskusi di dalamnya itu. Ya. Saya tidak mendengar informasi itu bahwa yang dihadirkan pada calon-calon di situ sudah diseleksi oleh Presiden Jokowi. Apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Segera kembali.